tempel stiker 11, 12, 13 ada di situ Pak Rumah. Yang 12 nggak ada. Dan tanya yang kemarin-kemarin itu tetangga nggak pernah ada. Bangun gedung langsung bisa 1 minggu nampak. Bangun manusia itu bertahun-tahun. Membangun. Tia keren ya. Berarti Mitra adalah ujung-ujung tombak. Iya, ujung-ujung tombak keluarga. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Ketemu lagi di channel BPS Provinsi Riau. Nah kemudian karena dengan tumpang tindihnya pekerjaan yang padat, jadwal yang padat, pernah nggak nih merasanya agak bisik ya? Iya. Pernah nggak merasa stres gitu? Pernah. Oh, mungkin bukan pertanyaan, bukan pernah nggak merasa stres. Stres nggak? Pernah tidak stres nggak? Iya. Gitu ya. Pernah tidak stres nggak? Pernah dibalik gitu. Kalau jangan tiap hari stres ini. Kayaknya kalau pertanyaan pernah stres nggak? Jawabannya tentu iya gitu ya. Tentu saja gitu. Atau pertanyaannya agak kita ganti dikit. Kalau stres ngapain sih? Duduk dulu, pikir. Duduk dulu ya. Iya, apa yang mau dikerjakan dulu? Atau hal ekstrim apa yang dilakukan ketika stres? Misalnya mungkin ini kayak Bang Giman, mungkin ngerokok dari sekarang sampai 10 hari ke depan tanpa non-stop. Sebat dulu nih, sebat. Nih, kereta api ya, udah nyampe kemana-mana, bisa sampai ke luar negeri kalau. Atau jangan-jangan namaste gitu misalnya, atau yoga, atau gimana gitu. Kalau saya pribadi, kalau saya stres, yang paling bikin kopi. Kalau saya stres berarti nggak selesai. Kalau stres ada. Oh, ada. Malam itu sore pulang dari ke lapangan, pulang ke kantor, dan alhamdulillah teman-teman kantor kadang tidak ada yang ini ya, yang komplain. Jadi bikin kopi, merokok, hidupkan laptop, dengar lagu, Lagunya lagu jingkrak-jingkrak atau lagu apa ya? Ya, saya kalau alirannya saya heavy metalnya itu yang sering saya putar Iron Maiden sama Judas Priest. Woi, alirannya, jadi tapi itu justru menenangkan bagi Bang Giman gitu ya. Lagunya jerit, karena kita ikut juga jerit. Nah, jadi melepaskan kepenatan gitu ya. Kiblatnya Ozzy Osbourne. Ozzy Osbourne Black Sabbath. Mantan vokalisnya. Itu perlu Judas Priest mantap nih. Itu perlu kita disik di channel berikutnya itu. Channel berikutnya kita mulai ke kehidupan musiknya KSK gitu. Iya, sisi lain, sisi seninya gitu. Nah kalau Mbak Tia gimana ini menghadapi ini? Kalau saya wajib ada jalan-jalan tiap minggu minimal dalam kota. Oh iya, kemana tujuannya kemana? Ya kan Rohul banyak, ada air panas, ada. Ini sekaligus promosi Rohul. Iya, ajak dong kita Rohul gitu. Memang hobinya gitu. Traveling gitu ya. Traveling. Berarti saya setiap pulang kantor. Itu wajib bawa jalan anak keliling kota, keliling-keliling. Itu setiap hari rutin. Oh, itu yang refreshing anaknya apa ibunya? Iya sekalian. Ya. Kirain kan kalau udah ditinggal seharian, nangis-nangis, bunda minta jalan dong ya. Sekalian ibunya ya. Jadi kalau tadi gini, kalau mungkin sore itu happy metal, kalau malam itu saya setelahnya itu taruh sama Yani. Kita lah, iya. Itulah. Nanti selera musik Mas Giman ini seperti high class gitu. Iya. Kirain tadi mau ngomong pas malam hari mau pakai istilah yang lagi viral nih, tikungan di sepertiga malam. Iya. Itu kan lagi hangat gitu. Iya, betul. Tikungan sepertiga malam. Coba kadang gini ya, kalau umpamanya kan udah bertubi-tubi pekerjaan, kalau udah selesai semuanya, suruh mungkin tinggal yang rutin, yang tidak. Jadi gini udah agak lapang ya. Terus sekarang udah mulai lapang. Udah mulai lapang nih. Masih ada cerah lagi deh. Biasanya saya itu kalau Sabtu Minggu sudah boleh memakai, saya juga hibernasi. Tidur panjang, tidur panjang. Makan tidur aja, ada ngapain? Oh gitu. Udah kayak laptop ya, Relaksasi gitu ya. Iya, jadi Sabtu Minggu itulah umpamanya saya enggak. Oh, biasanya kan ada bersih-bersihkan kalau di rumah kan jam rumput mungkin. Tunggu dulu, kalau ada telepon di hari Minggu gimana? Nah, biasanya itu kalau Gimana ya? Oh enggak dong. enggak. Di silent tapi nggak diangkat. Biasanya dulu kalau ya itu betul tuh di silent gitu kan. Jadi itu
Itu aja, makan tidur aja. Karena Lebih kita baik ibaratnya. sebagai manusia Iya, juga butuh butuh waktu istirahat ya, Iya. tidak hanya waktu kita hanya dibebani dengan pekerjaan gitu. Karena kita juga punya keluarga, punya lingkungan sosial gitu ya. Jadi tentunya kita juga punya me time, pengen me time, pengen Jadi refreshing. kalau lagi sensus gini di atas jam 9 malam kalau saya bilang ke mitra, maaf kalau nggak diangkat teleponnya ya, saya karena butuh istirahat. ya bukan artinya Bukan kita artinya tidak memang mau saya respon ya. nggak mau respon, ya besok direspon, tapi kadang nggak bisa juga. Ada yang Tetap beban juga ya. beban, buat ini. iya, ada hal yang kadang mendesak. Mitra lagi misalnya di situ dia mentok, misalnya lagi ngedit dokumen, Di saat itu juga bisa bertanya. itu harus dia selesai Harus karena selesai. Itu kayak lagu KSK juga manusia Wih, gitu ya. Jadi referensinya beda lagi nih. Oh iya. Coba kadang kalau kita ke lapangan itu, kalau saya kan pemain pesisir, boleh dibilang itu kan masih daerah pertanian. Hmm. Nah, yang asiknya kadang kita kalau pas lagi musim buah gratis. Oh. Itu keramat tamahan itu Keramat kita juga tamahan. dari warga ya. Karena warga itu tidak ada hitung-hitungan ekonomi, tidak ada kilo sekian, enggak. Bapak mau berapa sanggup ambil. Ambil aja lah Pak, gitu misalnya ya. Coba tergantung kita aja. Pendekatannya ya. Nah, Pas ada momen itu kita diajak juga ya. Boleh. Mas Gimana kapan nanti ke selesai gitu kayaknya. Kapan panen lagi? kalau sekarang paling kalau di ukuran itu semangka bisa dipanen. Semangka. Oh, semangka. Manisnya belum. Nah, kita balik lagi nih. Kita sekarang kan ada di posisi pandemi. Ya. Pandemi di kita di Riau. Di Riau itu kalau nggak salah diumumkan pertama kali ada yang positif tuh sekitar pertengahan Maret ya kalau nggak salah. Pas di Indonesia kan awal Maret tuh. Iya. Kalau nggak salah tuh pertengahan Maret, 16 Maret, pas kita pertama kali WFH, itu diumumkan Riau positif. Sampai sekarang bahkan angka Riau tuh terus naik. Bahkan sekarang udah Bahkan 5 menjadi besar. peringkat ya. Iya, peringkat lima besar, empat besar gitu. Dia 4 besar, seputaran 5 di besar, 5 gitu. besar ya. Riau penyumbang terbesar. Penyumbang terbesar itu. Dan itu kayaknya angkanya korelasinya positif sama dengan angka PDRB kayaknya. Jadi empat provinsi besar di Jawa, PDRB-nya besar, Riau nomor 5, angka COVID-nya juga begitu. Gitu. Iya. Tapi ini sebagai selingan aja. Kalian mensiasati kondisi pandemi yang sekarang ini dengan pekerjaan teman-teman semuanya gimana? Atau malah udahlah pandemi ini udahlah kita juga stay at home aja. Nah, apa gimana? nggak bisa. Nggak Oh, bisa. nggak bisa. Keren. Berarti tetap harus ada karena tadi survei itu yang tuntutan data di masa pandemi yang baru dibilang Pak Kecil Oh, iya. makin tinggi kan. Justru pada saat pandemi justru makin tinggi-tingginya, makin dibutuhkan. Ya paling jaga datanya. kesehatan, Jaga pakai kesehatan. APD itu memang kemana-mana Dengan yang APD dari menerapkan kantor itu protokol kesehatan, hand sanitizer, masker itu memang wajib pakai itu. wajib pakai. Rajin cuci tangan. Kalau masyarakat yang kita temui cenderung ini menolak atau Sejauh ini kalau misalnya kita pakai APD malah mereka juga sadar diri juga. Respect ya? Respect. Misalnya, Respect. oh ibu ini pakai masker, dia juga cari masker. Ya. kita sambil ngobrol sambil dimakan loh ya? Ya, Ini bukan pajangan, ini bisa dimakan loh ini. sok katuh kan ngobrol-ngobrol santai. Iya ngobrol santai. Tapi kan dibuka ya? Boleh, kalau makan boleh minum dibuka. Atau ini dimakan, ini dipasang? Pasang di sini ya. Oh iya. Sampai lanjut ngobrol juga. Sambil aja ngobrol nih. Jadi tadi kan kita udah ngomongin tentang pekerjaan, kemudian Pekerjaan nggak ada habisnya nih. iya Mau suka-suka diomongin. di lapangan dan sebagainya. Sekarang kita ngomongin hal yang di luar pekerjaan lah, ngomongin keluarga kali ya. Oh Keluarga. iya. Karena pekerjaan aja udah tumpang tindih, gimana nih dengan keluarga? Ya, keluarga. Kayaknya waktu hanya habis buat pekerjaan Buat pekerjaan. kayaknya gitu. Karena tadi pagi, siang, malam mengejar responden kan ya. Keluarga komplain gak sih dengan pekerjaan masing-masing gitu? Kalau pertama kemarin ya. Oh komplain. Ya. Awal-awalnya. Awalnya. Wah, saya kasih penjelasan. BPS ini kerjanya itu bukan Senin sampai Jumat. Masuk 7.30, pukul 16 pulang. BPS ini ada waktunya, waktu-waktu tertentu itu 7 hari dalam seminggu kerja.
Wih. Pertama-tama ya, udah biasanya. Kalau udah biasa. Ya. Istri Bang Gimon kerja juga? Kerja juga. Anak-anak sering komplain nggak anak? Biasanya kan anak tuh, papa nggak libur ya gitu misalnya. Kita jalan-jalan, kayak tadi Mbak Tia kan bawa anak jalan-jalan tiap pulang kantor, padahal capek ya. Iya. Nah, kita capek tapi wajib bawa mereka jalan. Nah, kalau anak-anak Bang Giman gimana nih? Alhamdulillah tidak banyak menuntut ya. Tidak banyak menuntut. Ya. Tapi banyak teriak. Kapan Jalan-jalan. Cuma kadang Itu dari udah. istri ada kayak kemarin itu pas sensus naik. Iya, sensus naik. Cari sih. Panggilan sama gelandangan gitu ya. Sensus naik ini sensus yang didatangi di malam hari. Malam hari. Ya, tanggal 15 Pada Pagi. tanggal 15 September. September pukul 9 sampai 6 pagi ya. Jam 6 pagi. Biasa. Nah, padahal waktu itu di tanggal 15 September hujan deras ya. Ya. Wih. Tapi itu dari satu keuntungan juga lah, hujan deras tuh ya Banyak yang berdiam. banyak yang berdiam, kemudian ada juga yang udah cabut duluan. Kayak tim kita kan satu tim nih, Mas Giman. Di Rumbai itu kemarin nggak dapat apa namanya tunawisma sama orang gilanya. Karena itu faktor cuaca ya, di Faktor di cuaca. luar perkiraan kita ya kalau itu. Nah waktu itu sempat komplain nih, kemana nih keluar malam-malam nih gitu ya. Dari pagi udah dibilang. Dari Oh. pagi ini ngapain sih? Ngasih pengertiannya sudah jauh-jauh hari dengan rayuan maut ya. Cuma besoknya kan Selasa, Rabunya berangkat lagi kerja. Cari orang kita lagi tak? Kemarin saya. Itu jangan dibantah, perempuan selalu benar. Iya. Iya kan, iya benar. Jadi kalau bilang aja iya gitu. Kalau Tia sendiri gimana? Kalau dari suami nggak ada masalah karena kan satu profesi. Iya, ada masalah ya. Kebetulan Kebetulan. satu profesi. Iya, sama-sama. Ente komplain, aneh komplain dong. Iya. Nggak ada masalah. Gak ada masalah ya, karena satu profesi. Satu profesi. Benar-benar. Cuman kadang anak ada juga protes. Anak protes. Kadang kan ada memang kan tadi yang 7 hari tadi tuh kerja Iya. 7 hari itu. 7 hari Ada dalam masanya kayak misalnya ubinan padi tuh, Bu lagi panen, kita nggak bisa nolak tuh hari itu. Iya, Harus pergi nih kan survei ubinan tadi. harus saat itu juga Saat ya. itu, oh iya, kalau besok udah habis nggak ada yang Yang mau dipanen. yang dipanen lagi. Hmm. Nah, pergi juga hari Minggu gitu. Kadang anak-anak Iya. ada juga komplain, tapi mau berenang, tapi mau apa gitu. Ngasih pengertian ke pasangan lebih gampang dibanding ngasih Ke pengertian anak. ke anak. Iya. gitu. Karena kan mereka taunya waktunya bermain bersama ayah ibu, jalan-jalan gitu ya. Tapi apa? Dibujuk dengan apa tuh? Dibujuk Es dan krim. nanti diganti kompensasi. Kompensasi. Kalau anak-anak tadi es krim, permen. Permen. Kalau istri tadi bunga ya, bunga deposito. Nah itu kan sekarang kita ngomongin yang agak sensitif. Apa itu? Nah, bagaimana dengan pendapatan? Oh. Pendapatan ini Nyambung nih dengan bunga iya deposito dengan, lagi. dengan apa? Sokongan gitu ya. Dengan kompensasi. Iya. Nah, cocok gak gitu? Kayaknya gitu ya. Jadi Iya. dengan pekerjaan yang begitu bertubi-tubi, tumpang tindih, dengan waktu kita yang tersita banyak gitu, harus di saat itu kita nggak bisa nolak kayak tadi ya Mbak Tia. Iya. Saat panen harus saat itu juga. Nah, dengan dari segi pendapatan, Pendapatan. juga finansial. Cukup nggak sih? Kalau sebagai manusia normal, ya tidak cukup. Enggak Tidak cukup. Cuma kita manajemen kan Harus pandai-pandai lah ya. kita pandai-pandai lah. Ya mudah-mudahan mungkin ya tonton berikutnya ada tunjangan khusus untuk KSK. Oh. Sama kayak tunjangan kasih gitu ya. Oh, Itu kayaknya harus selip harapan. Iya. Ada penyelipan endorse. Ya, berdoa untuk itu baik. Iya. Iya, betul. Karena kan ya tadi itu dari pagi, siang, malam, bahkan di saat kita libur sama anak-anak, Bu panen gitu ya. Kadang uang itu nggak jadi kompensasi untuk apa ya, menebus Waktu, hari. iya. Jadi, karena waktu tidak bisa dibeli dengan uang. Iya. Sebetulnya kalau mungkin kami KSK semuanya ini bahwa
selesai survei itu, selesai kita melaksanakan tugas kita, baik itu sensus survei, datanya baik, apalagi dengan responden yang susah, itu tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dinilai dengan sesuatu. Bahwa itu sudah suatu kebanggaan kami KSK ya. Alhamdulillah Sudah selesai selamat, ya. semuanya tidak ada apa-apa. Itu ya seperti itu, tidak bisa diungkapkan ya. Lebih berharga gitu Ya, legahnya itu, waduh, ampun dah pokoknya. Berarti butuh support dari keluarga juga penting. Iya. Berarti pekerjaan kita. Nah, untungnya seprofesi bisa ngerti ya. Nah, ini ada titipan pertanyaan. Ya, coba. Coba, Pak Bambang. Nah, titipan pertanyaan ini dari netizen ya. netizen. Netizen ini apa saja sih kekuatan dari seorang KSK yang membuat kuat, yang tetap bikin bertahan gitu? Aku tetap bertahan lah untuk menyelesaikan pekerjaan gitu. Kekuatan itu keluarga juga jadi. Oh, iya. ini so sweet. Keluarga. Jadi apa namanya, KSK ini banyak, selain keluarga tadi banyak tahu segala hal. Kita survei ini survei itu tuh bukan hanya sejenis tahu pertanian, kita tahu pertanian, tahu harga, tahu tiap ya bang ya tiap bulan ya. Jadi ibu-ibu tahu harga nih. Jadi memanajemen mana yang penting itu bisa. Misalnya kekuatan itu banyak yang ilmu yang didapat lah dari jadi KSK ini dalam segala sektor. Bahkan mungkin ketika bermitra atau dengan responden bisa jadi keluarga Bisa baru jadi ya. keluarga baru. Itu dari Mbak Tia. Kalau dari Bang Iman nih, kekuatannya tetap bertahan ya? Enak itu ya, si keluarga juga mendukung ya, tidak ada masalah. Kemudian kita sebagai seorang KSK itu ada sesuatu hal yang mungkin tidak dimiliki oleh staf. Yang pertama itu penguasaan wilayah. Penguasaan wilayah. Jadi boleh dibilang mungkin ya, kalau ambil satu staf, ambil satu KSK, Dihadapkan dengan pekerjaan yang sama. dibawa dari helikopter, tutup mata, dijatuhin, mungkin KSK Kayak bisa hidup. pulang. Ya. Bisa pulang. Nah, itu. Apa? Kesesat gitu ya. Kesesat. Makanya buta gitu Semenjak ya. jadi KSK nih, walaupun dulu kan kayaknya kalau di suatu tempat baru tuh takut. Kalau sekarang buat apa takut, selagi ada handphone, bisa tanya-tanya nanya orang dan ya. sebagainya, ya. Nyari hanya kalau nyari rumah itu kalau bagi KSK kayaknya Gampang ya? gampang lah. Nah itu tadi kan kekuatan. Nah kalau kelemahannya KSK apa? Yang membuat aku menyerah. Kelemahannya tuh apa? Iya kadang kan karena cewek nih ya ada stigma kadang. Oke. Ngapain sih perempuan tuh masih di lapangan, itu masih itu jadi Apalagi sempat kalau tengah malam Tengah ya. malam itu misalnya juga butuhnya malam. datangi responden, misalnya adanya yang bapak-bapaknya sendiri di rumah, itu kayaknya agak-agak Oh iya terbatas. gitu ya. terbatas. Iya. Iya. Begitu juga mungkin dengan laki-laki ya misalnya. Iya. Kalau cewek gitu misalnya. Kan Single. tetap ada. Oh iya. Single dan glowing. Iya. Gak jadinya apa dong? Iya. Kenalan gitu maksudnya. Iya. Kalau saya pribadi kalau jumpa yang kayak itu, ya kita nyatanya di teras saja di Iya. Iya. Oh, Untuk menghindari ini ya. Menghindari, iya. Fitnah. Dan jangan lupa minta nomor handphone gitu. Kan Wah, memang iya. supaya Oh, iya. Itu otomatis aja kayaknya. Oh, sebentar, ini nomor HP kita minta bukan untuk yang macam-macam. Oh, iya. Kita perlu. Nih, baru diklarifikasi Iya. ya. Jadi kenapa butuh nomor HP? Sewaktu-waktu nanti ada mungkin sesuatu hal di isian itu yang meragukan, kita bisa konfirmasi ulang. Dapat kembali ke responden seperti itu. Untuk konfirmasi ulang mana tahu tadi jawabannya betulkah ini gitu ya. Nah, titipan pertanyaan berikutnya. Dengan begitu banyaknya beban pekerjaan, pernah kepikiran nggak buat apa ya? Keluar, sudahlah aku menyerah di BPS ini gitu. Kalau saya pribadi, kadang sedih aja ya. Membandingkan sama instansi pemerintah yang lain.
Saya ini PNS atau apa ya? Kok kerja pakai seragam masuk semak gitu. Itu ketika survei harus ke semak gitu ya. Iya. Tapi ketika survei ke perusahaan kan jadi Lu capek. keren. Iya. Tapi keren itu tidak timbul. Karena sudah tersayat-sayat di semak-semak gitu ya. Iya. Dia main aduh pakai rapi ke kantor kan gitu. Itu sempat merasa sedih. Gitu. Iya. Itu cuma kadang sekilas aja. Tapi ya. kembali ke tadi kekuatannya ya. Kekuatannya. Yang membuat Kalau tetap bertahan. Untuk KSK perempuan, coba pernah nggak sih lihat pakai handbag itu kayaknya jarang. Iya. Apalagi tuh orang BPS lah secara umum. Iya, iya. Nggak ada tuh PNS yang pakai handbag. Jadi ransel gitu ya. Yang isinya dokumen, laptop, apa gitu. Kadang bawa alat tubinan. Iya. Iya, alat yang seberat. Dan itu ya, yang saking berharganya itu dokumen, orang boleh baca dokumen jangan? Iya, jangan Justru ketika hujan gitu ya yang Ya, itu Jadi selamatkan dokumen dulu. gitu. Karena itu lebih berharga karena nggak mungkin kita pendataan ulang ya Iya, berdasarkan iya. hujan. Iya benar. Nah tadi kita udah bicara tentang kekuatan kelemahan. Nah sekarang KSK nih jabatan yang atau posisi pekerjaan yang punya peluang nggak sih? Peluang KSK itu apa sih menurut teman-teman? Peluang ke depan. Peluang kedepannya gitu misalnya. Kalau secara apa ya KSK ini sebenarnya peluang di luar instansi itu cukup banyak karena kita cukup kenal banyak relasi walaupun mau berbisnis kita juga banyak tahu jejaringan udah banyak. Jejaringan, iya. Kayak survei harga perdagangan besar kita udah tahu di mana grosir-grosir kalau mau jualan nih Iya. Betul. minimal itu gitu Di mana tempat tempat ngambil, kayak harga makanan paling petani murah. ya Pak, apa harga produsen. Nah itu peluangnya itu ya itu gitu maksudnya banyak relasi lah untuk apa nah yang kerja lapangan ini banyak relasi lah. Banyak relasi. Mm-mm. Jadi bisa membuat jejaring baru. Jejaring gitu ya. baru. Dan itu kalau dimanfaatkan itu bagus Bagus sekali, itu. iya. Nah selain peluang, menurut Mas Giman hambatannya apa yang di apa hambatan atau gangguan yang dialami oleh KSK? Kalau hambatannya itu, kalau saya rasa satu aja. Kalau menurut saya tidak ada sesuatu itu ya. Seperti ini, kalau orang kantor pajak itu dia punya sesuatu hal mungkin yang kekuatan hukum dia bahwa dia ke situ kamu harus bayar pajak. Oke. Mau orang itu harus Jadi responden merasa justru wajib nih kalau Iya. kita tidak membayar pajak aku kena sanksi gitu Iya. ya. Itu di kementerian lain. Iya. Nah, saya berangan-angan BPS bisa seperti itu. Kalau nggak mau ngisi gitu Ya, mau kita datang ke situ kita jelaskan Pak ini ada survei gini-gini. Ya. Jadi nanti kalau Bapak tidak ada apa responnya bagaimana kan gitu. Oh, jadi mungkin dari regulasinya Iya, ya, regulasi iya. dari Jadi lebih pemerintah gitu memudahkan misalnya. tugas kita di lapangan. Jadi dengan demikian masyarakat langsung sadar karena mereka tidak ingin kena sanksi. Jadi Iya, memberikan iya. jawaban yang sebenarnya yang Iya. akurat demi pembangunan Iya. Indonesia. Tapi itu sebenarnya perlu dibangun ya. Jadi perlu dibangun iklim kehidupan statistik gitu. Jadi si responden, si pengumpul data, kemudian aparat pemerintah dan sebagainya saling mendukung Bekerja ya, sama. agar Iya. menghasilkan data yang Pegangan berkualitas. tangan. Gitu, ya. Makanya nggak perlu bisa komunikasi sendiri tadi. yang Betul. Jadi pekerjaan BPS itu tidak hanya bisa diselesaikan oleh seorang diri atau seorang petugas BPS ya. ya tidak hanya selesai oleh seorang petugas BPS saja atau bahkan tidak pekerjaan apapun untuk pembangunan tentu tidak hanya pada BPS saja, juga butuh dukungan dari segala lini demi Iya. pembangunan Indonesia ke depannya. Tapi dengan adanya BPS sudah memasuki reformasi birokrasi ini, setidaknya BPS sudah lumayan dikenal sebenarnya, tapi mungkin belum ke segala lapisan. Jadi mungkin ini tugas kita lagi menjadi edukasi, tetap membangun komunikasi dengan perangkat-perangkat dan lapisan masyarakat. Nah sekarang ini kita kan tadi udah ngobrol tentang ancaman apa dan sebagainya kan. Harapan ke depan
untuk BPS. Untuk BPS secara umum tuh harapannya apa, Mas Iman? Kalau saya tadi harapan ke depannya tuh BPS makin dikenal ya, makin dikenal oleh khalayak ramai. Oke. Dari kalangan atas sampai ke level masyarakat ke bawah. Oh, BPS itu apa sih? Nah, bahwa data yang diberikan oleh masyarakat itu atau oleh responden perusahaan itu memang begitu Kembali penting. ke kita juga Nah, sebenarnya Kembali gitu. ke masyarakat. Walaupun tidak berbentuk materi, Iya. tapi berbentuk pembangunan ke depan gitu. Cuma Kalau- mungkin itu yang belum Iya. diresapi oleh Iya. masyarakat. Sebenarnya itulah. Jadi harapannya ada edukasi lebih baik Di lagi. masyarakat ya. Kalau Tia, harapannya buat BPS apa? Buat BPS ya seluruh insan BPS itu saling bergandeng tangan, karena mulai dari puncak pimpinan yang di atas sampai kami yang di lapangan itu kalau berharap ke kami yang di lapangan saja tidak bisa. Kami yang di lapangan juga berharap saling yang atas mengayomi, Saling support gitu saling ya? support lah, saling support. Jadi terbentuk satu ekosistem yang Ekosistem bagus. yang bagus. Ketika semua saling bergandengan tangan, apa yang nggak bisa kita raih? Gitu. Jadi kayak ada masalah, jangan hanya ya sudahlah selesaikan aja. Iya. Jangan sampai Iya. seperti itu. Jadi saling support, saling melengkapi. Saling gitu ya. melengkapi. Jadi harapannya pimpinan di atas juga mengerti keadaan dan lebih bisa mensupport gitu Mensupport ya ya. pekerjaan kita bahkan di daerah hingga ke pelosok-pelosok gitu. Ya, termasuk tadi itu ya, tunjangan KSK ya. Sisihkan lagi. Sisihkan. Jadi itu kan tadi harapan dengan BPS dan dari pimpinan juga ya, dari Iya. pimpinan juga support. Kemudian kalau sesama rekan kerja ada yang ini nggak sih, maksudnya ya sinis atau apa gitu dengan KSK gitu misalnya? Atau ada merasa kok tugasnya dia lebih sedikit, mungkin Iya. ada seperti itu juga. Kalau kami secara rekan kerja, kalau kami tuh ada kerjaan yang memang tidak bisa dikerjakan sendiri. Itu memang saling Tim support gitu ya? tim. Oke. Iya. Jadi harus membangun tim yang kompak dan Dan yang solid. kompak. Kalau untuk teman ada yang sedikit, ada yang banyak, ya itu harapannya di pimpinan membuat matriks pekerjaan yang jelas. Oke. Beban kerja Beban yang sama. rata. Beban kerja yang rata. Kalau di lingkungan kerja, maksudnya kehidupan bekerja dan sebagainya nyaman-nyaman aja kan? Nyaman-nyaman. Nyaman-nyaman aja ya, nggak ada masalah ya. Karena apapun baik staf, KSK, kasih, ya berteman aja sama aja, nggak ada yang Iya. jabatan ini apa tuh nggak ada. Karena tadi sudah bergandengan Bergandengan tangan, iya. Nah, udah satu lagi, karena udah disibukkan udah pekerjaannya banyak. Masing-masing. Oh iya. Jadi nggak sempat lagi mikir hitung-hitungan apa gitu. Iya, ya. nggak sempet lagi rumput tetangga lebih hijau ya. Lebih hijau, iya. Tapi dari tadi kan kita ngomongin kerja terus gitu ya. Kalau hubungan sosial masyarakat sendiri gimana? Di luar dari dari insan BPS gitu. lingkungan pekerjaan. Jangan-jangan tetangga sendiri didata. Iya, jangan-jangan misalnya, ngobrol karena saking biasanya umur berapa? Iya. Berapa? Jangan-jangan sama tetangga sebelah kayak mendata. Padahal cuma ngobrol. Oh, ibu statusnya Satu dua. Pendapatannya berapa bu? Kalau hubungan sosial masyarakat Dengan bagaimana? tetangga Mas sekitar Kira? lah gitu. Alhamdulillah kalau dan mudah-mudahan juga sosialnya baik-baik saja. Baik-baik aja ya. Ya ngobrol seperti biasa ya. Cuma memang kalau ada kegiatan BPS kayak kemarin sensus sambil itu kita sisipi. Besok Iya. ada orang Iya. BPS datang ya, terima. Nah ini ciri-cirinya ini. Kerja bakti gitu ya. Pas lagi kerja bakti gotong royong atau Arisan juga ikut gitu. arisan. Masih sempet ikut Masih arisan. lah. Jadi Masih sempet. tidak meninggalkan Iya. statusnya sebagai makhluk Masyarakat sosial. Sosial, kita kan butuh tetangga juga. Iya. Iya. Tuh, jadi walaupun waktunya tadi sudah tersita dengan pekerjaan, di keluarga juga harus seimbang, dengan lingkungan masyarakat juga harus terjalin dengan baik Betul, ya. betul, betul. Iya, kadang itu pulang kerja tiba rumah mau bisa, kadang-kadang nggak ada telepon. Pak, itu ada warga asing masuk ke sana ada. Sana ada orang lain. Ya mau tak mau kita harus gitu. Nggak bisa Harus kita memberikan nolak. respon cepat Iya. juga ya. Saya baru pulang capek ya. Nanti kita dikucil kan. Iya, betul. Ayo sama-sama ke sana, Kang. Kita berangkat.
Nah, kalau dari segi gender ini, gimana? Kan kalau ibaratnya tadi seperti Mbak Tia bilang, pas ada mendatangi rumah yang mungkin bapak-bapak sendirian itu agak ini. Nah, kalau ke semak-semak tadi itu gimana itu? Untuk ini dari versi wanita dulu nih ya, Pak Giman ya? Atau jalan yang jelek dan kita harus sendirian gitu? Kalau dia karena anak kampung dia ada masalah kalau ke semak-semak di kampung juga. Tapi nggak merasa takut itu di semak-semak, entah ada ular, Takut atau juga, apa? takut. Maksudnya ya secara kita kan perempuan ini masih ada sisi misalnya ketemu kecoa yang melompat ya masih ada gitu ketemu masih takut gitu, bukannya sementah jadi mental walaupun jadi orang lapangan jadi kayak mental cowok enggak, tetap Ada sisi ininya ya, perempuannya, iya. Tetap jadi ibu, tetap Jadi pekerjaan sebagai ibu tetap jalan walaupun Iya. pekerjaan di lapangan juga begitu berat. ya karena tuntutan apalagi pandemi anak online ya. Nah, Tetap jadi Nah, guru itu juga dia. jadinya. Iya, jadi anak 4, 3 yang sekolah ya tetap jadi guru juga bagi anak-anak, nggak bisa peran jadi petugas lapangan dengan peran ibu itu kan mesti seimbang gitu. Jadi istri gitu mesti seimbang juga. Mantap. perempuan selalu Ibu-ibu bisa. ini boleh juga nih. Apalagi kelihatannya nih bisik nih ya, lagi isi ini. Iya, nah ini kayaknya lagi yang keberapa ini? Yang kelima. Anak kelima kerjaan jalan. Anak-anak tetap refreshing. Belajar online tetap oke. Nah, ini menuju kelima. Luar biasa ini, Mbak. Jadi Tia. Tia ini sangat mengamalkan Pancasila. Oh iya. Pancasila. Jadi anak bukan 5 gitu. Iya, betul. Kalau Mas Giman anak berapa Mas Giman? Baru 2. Baru dua. Oh, iya. Ada kemungkinan. Iya. 2 anak cukup nih kayaknya. Oh, bukan satu istri cukup. Boleh cukup. Itu kan sudah rayuan maut tadi kalau dengan istri. Oh, iya. Sudah memberi pengertian yang sangat-sangat agar tidak dicurigai tengah malam keluar. Tuh, apalagi respondennya perempuan. Nah, glowing pula. Aduh. Kalau masalah itu kemarin ada juga itu mitra nelpon malam-malam. Ah. Waduh. Siapa nih? Ah, iya. Ada rasa curiga juga. Begitu lebaran saya bawa ke mitra-mitra itu dia udah pulang aja. Manusiawi, Oh, ini ada manusiawi, suami iya. yang Iya. gitu. Saya sih memang nggak bilang cuma dari mungkin tinggal aku tatapan ya. Iya. Kan kalau lagi sensus kan kadang ada yang malam nelpon. Iya betul. Iya. Kadang dia mungkin nggak nguping tapi sambil lewat dengar. Itu panik gak? Panik pada saat itu? Kalau ditelepon tengah malam? Enggak. Nah, biasa. Biasa. Nanti yang sebelah lagi telepon, kita juga lagi telepon. Oh, karena tadi seperti Iya. jangan-jangan udah sana lah. Ini pertanyaan harus dijawab cepat ini. Oke, boleh. Oke ya, siap-siap. Kita rapid question ya. Iya. Rapid, bukan rapid. Oke. Hal yang membuat stres. Kirim monitoring. 2 kata cukup. Monitoring. Oke, monitoring. TKPR absen. PR absen. Jadi capaian kinerja takutnya Buat teman ya untuk penghitungan tunjangan kinerja. Itu ternyata yang bikin stres ya. Dan itu stres itu membuat pendorong kita supaya menyelesaikan pekerjaan. Iya. Dengan baik ya. Iya, dan data tetap berkualitas. Berkualitas. Sepertinya itu bincang-bincang kita pada kali ini. Tapi gini kalau ini kita di sela-sela aja ya. Kalau memang ada hal sedih juga kadang kalau minta tapi kadang ada juga hal-hal lucu yang kita temui. Gitu. Gimana contohnya tuh? Kalau saya boleh bercerita, tapi ini di luar konteks kita bukan itu ya, istilahnya berporno-porno gitu ya. Iya, coba. Nah, pada itu 2012 itu ya, SDKI. Jadi ini suka dukanya. Suka duka. Bukan itu. Nah, ini Suka duka selama bertugas Nah. di lapangan. jadi di SDKI itu ada pertanyaan. Kalau saya dulu
kebagian pencacah pria kawin. Nah, jadi yang saya Pencacah pria kawin. Pria Jadi kawin. respondennya adalah Bapak-bapak. yang sudah menikah. yang sudah pernah Menikah. kawin. Iya, sudah pernah menikah. Nah, saya tanya, itu kejadiannya di Pekanbaru juga. Waktu itu ada Sebut saja pertanyaan. namanya. Bunga. Pria dong. Oh, pria. Iya. Nah, itu ada pertanyaan tentang alat kontrasepsi. Mm-mm. Nah, khusus untuk kondom itu kan lebih spesifikasi. Ada Ya. pertanyaan tentang kenyamanan, mudah didapatkan dengan harganya. Di pertanyaan SDK itu. Ya, itu khusus untuk kontrasepsi Ya. kondom. Nah, pas saya tanya, waktu itu istrinya ada juga di situ. Saya tanya, Bapak kontrasepsi apa? Dia bilang, saya pakai kondom, katanya. Nah, kalau dia pilih kondom, ada lagi pertanyaan tentang itu. Mudah mendapatkannya, mudah. Harga terjangkau. Kemudian, nyaman nggak, Pak? Bapak itu menjawab, selama ini saya nyaman, katanya. Nyaman. Ada kendala? Nggak ada, kata bapak. Datang istrinya, ada Pak kemarin Pak, kenapa? Angkut di dalam gitu. Jadi saya sebagai pencacah sebetulnya Mau ketawa. itu. Iya. Tapi tetap harus netral Iya, ya. itu Profesional. Jadi kan, waduh. Ini suka duka dari ini. Iya. Jadi kita tetap harus bersikap netral gitu. Iya, harusnya kita profesional lah ya. Profesional. Jadi bagaimana Bu? Bawa ke dokter ngeluarkan gitu ya. Jadi habis dari situ saya baru ketawa. Baru setelah itu baru ketawa. Aduh ampun, pengalaman ini. Terkenang hingga kini Iya, ya. dan itu memang kisah nyata, bukan saya karang loh itu. Itulah seluk beluk kehidupan Iya. KSK, suka dukanya gitu Iya. ya. Nah sekarang ini harapan buat KSK, teman-teman KSK yang lain nih. Halo teman-teman KSK yang lain. KSK Ya. se-Indonesia ya BPS seluruh Pesan-pesan dan Indonesia. harapan lah untuk para KSK di seluruh Indonesia, coba. Tia dulu ya, coba. Kalau Tia, buat teman-teman sukses di kerjaan itu nggak ada triknya. Yang penting kita berdoa dan berusaha kerjakan dia sesuai apa adanya. Mas. Kalau Mas gimana gimana? Kalau pesan saya untuk teman-teman KSK semuanya se-Nusantara, ya kita jangan lupa untuk meningkatkan kemampuan kita, mengasah kemampuan diri kita, baik itu secara formal maupun tidak formal. Ya banyak cara ya, mungkin kemampuan teknologi informasi kita ditingkatkan di itu, karena kedepannya mungkin akan banyak kita memakai itu komunikasi informasi seperti sekarang. Kita memakai untuk SP mobile capture. Banyak. Nah, itu kadang kalau kita tidak menguasai itu, karena mitra kadang bertanya sama kita semua. Jadi paling tidak kita harus ada upgrade lah. Jadi harus ada melek teknologi Iya, melek teknologi. pengembangan diri gitu. Nah. Jangan hanya monoton pada pekerjaan, tapi pikirkan juga pengembangan diri kita Iya. gitu, di Karena- sela-sela kesibukan itu. Karena itu sejalan dengan pekerjaan kita juga. Ya, Yang karena dia untuk beri- menunjang pekerjaan juga ya. Iya. Dengan kita melek teknologi, pekerjaan yang semakin mengarah ke aplikasi berbasis web dan segala macam, tentu kita harus dituntut juga harus mengerti hal itu ya. Iya, betul. Nah, pengalaman yang tidak terlupakan, satu pengalaman yang tidak terlupakan sampai saat ini, Iya, deh. selama di lapangan. Yang Susenas berdiri, nggak kasih duduk itu. Oh, nah Susenas itu survei Sosial Ekonomi. sosial ekonomi nasional yang didata adalah rumah tangga. Dan kuesionernya itu pertanyaannya Modul lagi ya? Modul. Wih. Idealnya sekitar 2 jam. 2 2 jam. jam. Nah, Cepat berarti juga ya. 2 jam berdiri ya, Berdiri. berdiri. Itu Betis gede dong, betis berarti. Gede makin gede. tapi respondennya welcome. Karena nggak welcome itu. Karena tidak Oh, welcome gitu. disuruh berdiri. Dia nggak suruh duduk, ya tapi karena itu juga kita harus dapat data dia. Mm-mm. Saya pernah berdiri, nyaca. Gokil, semangat, semangat, semangat. Ya, mantap, mantap, mantap. Kalau Bang Giman yang tidak terlupakan, Wah, gimana? Selain SDKI ya, selain Selain SDKI. SDKI. Selain SDKI. itu yang terlucu kalau tadi Itu lucu. Kalau saya pribadi banyak sebetulnya ya, tapi ada juga kadang-kala yang mungkin ini bukan bermaksud kita pasara ya. Ada mungkin ya warga negara yang dalam tanda kutip bermata sipit. Itu kadang dari balik trali aja kita nggak tahu. Mm. Bagi saya sih tidak masalah saya itu.
penting dia welcome, terima apa kita tanya dia jawab sebetulnya gitu aja. Oke. Jadi itu tidak terlupakan ya, tapi tentunya dengan itu punya trik sendiri untuk menghadapi kedepannya Iya. ya. Tapi datanya dapat kan ya? Dapat. Alhamdulillah dapat. Top pokoknya. Ya, kayaknya udah cukup ya yang kita dapatkan teman-teman. Bincang-bincang Bincang-bincang asiknya. statistik kita hari ini. Coba, Nela ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita closing? Ini yang kita datangkan ini kan adalah KSK berprestasi. Tentu ini bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua bahwa semuanya punya tugas masing-masing, tapi bagaimana cara kita menyikapinya itu menyelesaikannya bagaimana. Jadi dikerjakan dulu, hasilnya lihat nanti, jangan mengeluh dulu ya gitu. Kalau kita aduh kepikiran, nah nggak jalan-jalan pekerjaannya. Nah juga tadi yang kita dapat dari Mbak Tia, membangun itu tidak Membangun manusia. ya membangun Membangun manusia memang perlu waktu yang Nggak instan ya. ya tidak instan untuk pembangunan itu. Nah butuhnya genggaman tangan yang erat bersama semua agar mencapai hasil yang kita inginkan. Ya itu tadi saya terima kasih sekali kepada Mak Giman dan Tia sudah mau hadir di sini, Meluangkan waktu bincang-bincang ngobrol santai dengan kita tentang sambil menunggu kelahiran dedek bayi. Iya, tentang kehidupan statistik, berkeluarga dan juga bermasyarakat. Terima kasih sebelumnya yang ucapkan. Semoga nggak bosan ya di sini ya. Nanti jangan lupa ya dihabiskan ya. Oke. Bisa menjadi inspirasi buat semuanya. Ya, semoga perbincangan kita kali ini bisa diambil yang baik-baik. Kalau yang buruk-buruk tinggalin aja. Menjadi penyemangat buat teman-teman senusantara. Ya, Nusantara. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan selalu semangat buat KSK seluruh Indonesia. Tepuk tangan dong buat KSK seluruh Indonesia. Dan bisa juga buat teman-teman mitra kita. Teman-teman yang mitra, tadi- ya teman-teman yang sudah membantu insan BPS juga dalam menyelesaikan pekerjaan BPS. Nah, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan bincang-bincang saat ini bermanfaat untuk kita seluruhnya. Ya, nantikan acara kita lagi yaitu Bisik Bincang Statistik tetap di channel BPS Provinsi Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.